Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 2004030191. Program studi Manajemen Bisnis Syariah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama, latar belakang laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Laporan keuangan merupakan pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan suatu perusahaan. Kemudian, laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Di dalam penyusunan laporan keuangan ini sendiri, memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang memiliki kegunaan dan format yang berbeda-beda. Pada dasarnya, laporan keuangan ini sendiri memiliki beberapa bentuk atau format yang berbeda, namun saling bersangkutan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, laporan keuangan sendiri memiliki arti yang berbeda-beda, namun terdapat inti dari kesimpulan dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu sebuah laporan yang mencatat tentang transaksi-transaksi yang ada pada sebuah perusahaan atau organisasi maupun instansi lainnya. Laporan keuangan merupakan sebagai penyajian kinerja keuangan yang terstruktur dari perusahaan atau entitas usaha. Pembuatan laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja dari pihak yang melaporkan, sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan membuat keputusan. Selanjutnya, menurut Kashmir 2013 melaporkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau suatu periode tertentu. Jadi, maksud dari laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini merupakan kondisi yang terkini. Jadi, kondisi perusahaan terkini itu adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal yang tertentu atau untuk neraca dan periode tertentu atau untuk laporan laba rugi. Laporan keuangan ini menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Kemudian, tujuan laporan keuangan. Yang pertama itu mengetahui informasi aset. Kemudian, aset yang dimiliki oleh bisnis maupun perusahaan tertentu akan dapat diketahui dengan adanya laporan keuangan, karena dalam sebuah laporan ini kita bahkan secara detail akan mendapatkan penjelasan tentang aset. Jadi, seberapa banyak yang masih dimiliki dan seberapa banyak yang sudah terbuang. Kemudian selanjutnya mengetahui jumlah modal. Jadi, ini menjadi salah satu faktor terpenting yang digambarkan dalam sebuah laporan keuangan. Semua informasi yang dibutuhkan akan ditemukan di laporan tersebut, terkait seberapa banyak modal yang tersedia, yang diperlukan, dan yang telah digunakan. Kemudian yang ketiga, arus kas. Ini juga akan menjadi gambaran bagaimana pengelolaan arus kas. Apakah masih kurang stabil atau tidak memadai, dan bahkan berjalan dengan lancar. Setiap pelaku yang melakukan tindakan ekonomi pastinya membutuhkan rincian mengenai arus kas tersebut. Selanjutnya yang keempat, alat pertanggungjawaban pihak manajemen. Inilah yang akan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk pertanggungjawaban manajemen, karena ini adalah salah satu laporan yang sangat penting dan akan mendefinisikan keadaan perusahaan. Maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan dengan baik kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditur. Kemudian yang kelima, alat pertimbangan pemilik perusahaan. Tidak ada hal yang selalu mulus, begitu juga yang terjadi dalam sebuah keuangan perusahaan. Ketika hal-hal tersebut menjadi lebih buruk atau bahkan lebih baik, kemudian pemilik harus melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, pencapaian target manajemen. Walaupun pihak manajemen adalah yang bertanggung jawab membuat dan melaporkan laporan ini, namun ini juga menyangkut tujuan pembuatannya tersebut, di mana pihak manajemen yang nantinya akan mengetahui apakah target mereka tercukupi atau tidak di periode tersebut, apakah sudah sesuai dengan rencana yang sebelumnya diatur. Kemudian ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk masa yang akan mendatang. Ketujuh, alat pertimbangan bagi pemegang saham. Untuk bisa menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan tentu diperlukan modal dan berupa saham.
Jadi, pemegang atau pemilik saham yang berkontribusi berhak mengetahui bagaimana perkembangan dari bisnis atau perusahaan tersebut. Pelaporan inilah yang nantinya akan menjadi media pertimbangan mereka, di mana mereka akan menentukan untuk tetap berkomitmen dengan perusahaan tersebut nantinya atau tidak. Selanjutnya, bahan evaluasi kreditur. Para kreditur juga akan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan alat pertimbangan. Para kreditur sangat perlu untuk bisa melakukan penilaian pada kelancaran dan bagaimana alur kas tersebut. Adapun sifat laporan keuangan yaitu bersifat historis dan menyeluruh, yang dimana sifat historis ini artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Selanjutnya, keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan. Yang pertama itu bersifat historis. Hal ini karena laporan keuangan menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah dilampaui. Kemudian bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Itu biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja. Kemudian yang ketiga, tidak luput dari penggunaan berbagai timbangan dan taksiran. Kemudian hanya melaporkan informasi bersifat material, kemudian bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil. Kemudian lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya bentuk formalitas saja. Kemudian adanya berbagai alternatif atau metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi dan tingkat kesuksesan antara bank. Selanjutnya, pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Yang pertama, pihak pemilik atau pemegang saham. Jadi kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemegang perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat, yaitu untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini, kemudian untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode, kemudian untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, pihak manajemen, yaitu dengan melaporkan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, pihak kreditor. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut. Oleh karena itu, pihak kreditnya terlebih dahulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan ini dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, pihak pemerintah, yaitu untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kemudian ada pihak investor, yaitu investor akan melihat prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang diperolehnya serta perkembangan nilai saham yang kedepannya. Demikian itulah materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.